Oke, kali ini kita akan mencoba membahas soal esai yang kemarin. Jadi di sini kita punya rangkaian seperti ini. Ada satu sumber DC dengan nilai tegangan A volt, kemudian ada 4 resistor yang tersusun secara seri paralel atau campuran. Nah, di sini kita ada beberapa parameter yang perlu kita cari ya, dengan petunjuk seperti ini. Untuk nilai A tegangan adalah 2 digit dari NIM terakhir. Kemudian untuk nilai R2 atau B itu adalah 2 digit NIM terakhir dikali dengan 10. Kemudian untuk R3 atau C ini diminta untuk menghitung nilai resistansi dari 100 meter tembaga dengan luas penampang 1,5 mm persegi dengan resistivitas jenis 17,5 kali 10 pangkat min 9 ohm meter. Nah, nanti kita akan diminta untuk mencari nilai arus di masing-masing resistor, di arus yang mengalir di masing-masing resistor ini. Oke, langkah pertama kita perlu mencari tahu nilai ABC ini dulu dari informasi NIM kita ya. Misal kita punya NIM dengan angka terakhir 2 digit yaitu 67 gitu ya. Jadi A di sini udah jelas, kita akan isi dengan 67 volt. Kemudian yang B adalah 67 kali 10 ya. Kita dapatkan 670 ohm. Nah, yang C ini perlu menghitung dari informasi yang diberikan tadi dengan rumus seperti yang sudah pernah dijelaskan. Nilai resistansi adalah dari resistivitas jenis dikali panjang kemudian dibagi luasannya. Nah, sebelum kita hitung kita perlu cek dulu, pastikan bahwa satuannya udah dalam satuan basis ya. Kalau panjang meter, kemudian kalau luasan atau berhubungan dengan luas dan panjang itu tetap meter ya, meter persegi. Kemudian resistivitas jenis dalam ohm meter. Nah, ini yang udah sesuai adalah ini, dan ini udah sesuai, jadi ini tidak perlu kita rubah. Yang ini yang perlu kita rubah, 1,5 mm persegi menjadi meter persegi ya. Artinya perlu kita bagi dengan 10 pangkat min 6. Kita kali dengan 10 pangkat min 6. Jadi bisa kita tuliskan 1,5 kali 10 pangkat minus 6 satuan meter persegi. Oke, seperti ini ya. Kalau sudah satuannya udah sama, udah sesuai, tinggal kita masukkan resistivitas jenis 17,5 kali 10 pangkat min 9 dikali, kemudian dikali dengan panjangnya adalah 100 dibagi luasnya 1,5 kali 10 pangkat min 6 gini ya. Nah, ini nanti kalau dihitung kita akan mendapatkan nilai 1,666 dan seterusnya. Kita bulatkan saja 1,7 ohm. Maka di sini adalah nilainya 1,7 ohm ya. Nah, ini kita udah dapat angka-angkanya seperti ini. Selanjutnya kita perlu cari arus total. Sebelum mencari arus yang mengalir di masing-masing resistor, kita perlu mencari arus total yang dialirkan oleh sumber tegangan kita ya, dengan menggunakan hukum ohm, yakni V sama dengan I kali R ya. V kita udah punya 67 volt, I kita belum punya, R ini adalah R total ya. Jadi R campuran yang ada di sini perlu kita sederhanakan menjadi 1R gitu ya, 1R total. Nah, ini juga belum dapat, ini R totalnya belum dapat. Ini kita perlu cari dulu langkah pertama, R total. Jadi kita perlu menyederhanakan ini rangkaian kita jadikan kira-kira seperti ini. Saya gambar ulang. Baterai, kemudian yang paralel. Kalau kita menemukan rangkaian campur seperti ini, yang perlu kita sederhanakan dulu adalah rangkaian paralel. Jadi tidak bisa dihitung langsung serentak gitu ya. Yang paling mudah yang kita hitung paralelnya dulu, sehingga ada dua rangkaian R atas dan bawah. Jadinya seperti ini.
Nah, kita tuliskan aja di sini adalah RA, kemudian ini RB gitu ya. Nah, kita hitung dulu ini. Ini kita sederhanakan R1 dengan R2. Jadi untuk mendapatkan RA, kita ambil dari persamaan ini, seper RA sama dengan seper R1 ya, yakni 100 ditambah dengan seper R2 670. Nah, ini kalau dihitung nanti kita akan mendapatkan nilainya sebesar 87 87,0 berapa gitu, kita bulatkan aja 87 ohm. Kemudian yang RB ini juga sama, seper RB sama dengan seper R3 ini 1,7 ya, kemudian ditambah dengan seper R4 atau seper 200. Nah, nanti kita akan mendapatkan angka 1,16 ini ya, ohm. Oke, setelah kita mendapatkan ini RA dan RB, tinggal kita gabungkan perhitungan seri, yaitu kita totalkan. Berarti R total sama dengan RA ditambah dengan RB. 87 ditambah 1,16, 88,16 ohm. Nah, kita udah dapatkan nilai R total. Maka di sini kita bisa tuliskan, kita hapus dulu. R total kita punya adalah 88,16 ya. Maka kita untuk mendapatkan arus 67 dibagi dengan 88,16. Ini kita dapat arus totalnya adalah 0,76 ampere ya, satuannya ampere. Nah, ini arus total ini kita udah dapat. Berarti arus yang mengalir di sini arusnya adalah 0,76 ampere ya. Nah, sesuai dengan hukum Kirchhoff pertama yang membicarakan tentang arus, maka di sini simpul ini nanti akan terpecah 0,76. Nilainya berapa di masing-masing sini? Nah, kita perlu menghitung nilai tegangan yang ada di sini. Ini kan belum kita dapatkan nih tegangan di R1, R2, R3, R4 ya. Ini hukum Kirchhoff yang kedua bicara tentang tegangan, maka di RA dan RB ini akan terjadi drop tegangan. Drop tegangan yang senilai nanti dengan 67 volt ya. Di sini 67 volt. Nanti RA dan RB ini mempunyai nilai tegangan yang senilai sama dengan 67. Nah, drop tegangan ini tergantung dari nilai RA dan RB sini. Sekarang kita udah punya nih informasi tentang arus kan, sebesar ini 0,76 ampere. Nah, kita bisa tahu tegangan yang mengalir di sini. Kita hitung ya. Kita hitung tegangannya VRA. Kita menggunakan hukum ohm lagi di sini. Berarti ini I dikali R kan ya, RA. Ini kita punya yaitu 0,76 dikali RA-nya kita dapat 87 ohm. Maka tegangan yang ada di VRA ini bisa kita hitung angkanya adalah 66,12 volt. Ini VRA di sini ya. Kemudian kita hitung tegangan di VRB. Dengan cara yang sama, arus yang mengalir kan sama ya. Kalau di rangkaian seri, arus yang mengalir sama, tapi tegangannya adalah merupakan jumlah dari tegangan sumbernya. Maka di sini arusnya tetap 0,76 dikali resistansi
di RB situ adalah 1,16. Maka di sini kita akan mendapatkan angka 0,88 volt. Nah, ini kalau dijumlah harusnya sama dengan 67 ya. Ini kalau dijumlah antara VRA dengan VRB nilainya harus 67. Nah, sekarang kita udah punya nih tegangan yang ada di RA dan RB. RA di RB ini kan berawal dari rangkaian paralel seperti ini. Maka di titik ini dengan titik ini memiliki tegangan senilai 66,12 volt ya. Artinya di R1 adalah tegangan di R1 dan tegangan di R2 sama dengan tegangan yang di VRA ini. Nah, dari sini kita bisa tahu arus yang mengalir di masing-masing tegangannya. Nah, sekarang kita udah masuk ke masing-masing ini nih, masing-masing resistor. Kita hitung untuk I di R1 ya. I di R1. I di R1 hukum Ohm. I didapat dari V per R. V nya ini adalah VRA ya, VRA, kemudian R nya ini adalah R1. Maka di sini kita bisa tuliskan VRA nya 66,12 dibagi dengan R1 nya 100. Maka arus yang mengalir adalah 0,6612 ampere gitu ya. Nah, ini arus yang mengalir di R1. Kemudian arus yang mengalir di R2 sama, kita menggunakan hukum Ohm, V bagi R. Tapi V yang digunakan di sini tetap VRA, dia yang tegangan di atas ya. Dibagi dengan R2. R2-nya nilainya 670. Berarti 66,12 dibagi 670. Ini kita hitung dapatnya adalah 0,1 ampere. 0,098 berapa, kita bulatkan jadi 0,1. Ini udah dapat kita R1 R2. Ini kalau di total harusnya nilainya adalah 0,76 ya kan. Karena arus total yang mengalir di sini 0,76 terpecah di sini, yang di sebelah kiri nilainya 0,66 ampere. Yang di sebelah kanan 0,1 ampere. Jadi kalau di total masih tetap 0,76. Nanti bergabung lagi di sini 0,76 dipecah lagi. Ada yang ke R3 kemudian ke R4. Caranya sama seperti ini. I R3 dapat dari V bagi R. Tapi V nya tegangannya adalah tegangan yang di RB ya, karena ini adalah resistor yang bawah, resistor paralel bawah. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini, VRB dibagi dengan R3 dulu. Jadi VRB nilainya adalah 0,88 volt dibagi dengan R3 nya 1,7 ohm. Maka di sini kita akan dapatkan nilainya adalah 0,76 ampere. Yang di R4 juga sama, dari hukum Ohm, VRB dibagi dengan R4 sama dengan 0,88 dibagi 200 sama dengan nilainya adalah 0,0044, anggap 0 ya ini ya, kalau dibulatkan bukan 0. Nah, ini juga sama, ditotalkan ini dengan ini adalah 76 arusnya. 0,76. Ini juga sama, 0,76 ampere. Jadi arus dari sumber 0,76 di sini terpecah ke sebelah kiri 0,66 ampere, sebelah kanan 0,1 ampere. Kemudian dia bergabung lagi di sini, hukum Kirchhoff yang pertama tentang arus ya. Kemudian di sini masuk ke rangkaian paralel di R bawah ini ya, paralel bawah. Di sebelah kiri nanti nilainya adalah 0,76
di sebelah kanan lebih kecil karena resistansinya cukup besar, sehingga angkanya adalah bisa dibilang 0 gitu ya. Jadi ini totalnya juga 0,76 ampere, kembali lagi ke sini. Nah, begitu cara menghitungnya ya. Jadi kita perlu tahu dulu nilai semua resistornya, karena ini untuk menentukan arus ini. Setelah kita dapatkan arus ini dan kita hitung tegangan, drop tegangan, oke ya, dapat arus total, kita nanti akan dapat drop tegangan di masing-masing paralel ini, seperti ini, VRA dan VRB, untuk mendapatkan nanti perhitungan hukum ohm di masing-masing resistornya. Nah, kira-kira seperti itu. Semoga dapat mencerahkan ya. Terima kasih atas perhatiannya.